Perkenalkan, nama Ibu Sri Wahyu Kurniawati. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi kenikmatan, yaitu nikmat iman dan nikmat sehat. Salawat dan salam, marilah kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ibu ucapkan selamat kepada anak-anak yang sudah diterima menjadi siswa-siswi SMPN 1 Warung Kiara. Selamat bergabung. Semoga kalian di sini bisa belajar menjadi generasi penerus bangsa yang sehat, yang cerdas, yang berakhlak mulia, soleh dan solehah. Tetaplah bersemangat meskipun hari ini kita melaksanakan MPLS secara daring. Baiklah, pada MPLS tahun ajaran 2021-2022 ini, saya akan memberikan materi tentang pembinaan mental agama di sekolah. Pendidikan masih dipercaya orang sebagai media ampuh untuk membentuk kepribadian anak ke arah kedewasaan. Pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Pendidikan moral yang terdapat dalam agama harus dipupuk dan ditanamkan sedari kecil, sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kepribadian anak sampai ia dewasa. Pendidikan agama di sekolah mendapat beban dan tanggung jawab moral yang tidak sedikit dengan upaya pembinaan mental remaja. Baik, kita akan membahas tentang remaja. Usia remaja ditandai dengan gejolak kejiwaan yang berimbas pada perkembangan mental dan pemikiran, emosi, kesadaran sosial, pertumbuhan moral, sikap, dan kecenderungan, serta pada akhirnya turut mewarnai sikap keberagamaan yang dianut atau pola ibadah. Pada usia remaja, mulai muncul kekritisan, yaitu mulai muncul kejenuhan dan kebosanan dalam mengikuti uraian yang disampaikan guru agama. Permasalahannya timbul dari minimnya motivasi untuk mendalami agama secara lebih intens. Waktu mereka lebih banyak dihabiskan dengan nonton TV, jalan-jalan ke mall, dan hal lain. Meski banyak juga remaja yang melakukan aktivitas positif seperti remaja masjid, ikut organisasi eskul di sekolah, atau mengikuti kursus-kursus keterampilan. Tujuan pembinaan mental agama: pertama, remaja dapat merasakan ibadah sebagai perwujudan sikap keberagamaan intrinsik sama penting atau malah lebih penting dibanding nonton TV, jalan-jalan, hura-hura, dan lain-lain. Kedua, pemahaman kejiwaan remaja mutlak diperlukan untuk menanamkan kepentingan diri remaja itu sendiri, menitik beratkan pada penghayatan dan kesadaran dari dalam diri sendiri. Ketiga, mengadakan ritual peribadatan bersama-sama dalam rangka penghayatan ibadah, mengamati langsung dan turut merasakan penderitaan yang dialami masyarakat sebagai upaya menanamkan rasa solidaritas. Dan yang terakhir, harus ada kerjasama antara keluarga, lingkungan masyarakat, kebijakan pemerintah untuk tercipta generasi muda remaja yang berkualitas. Adapun aktivitas keagamaan di SMP Negeri 1 Warung Kiara, ada yang namanya pembiasaan PPAI. Jadi kegiatan ini sebelum memulai pembelajaran, peserta didik melakukan sholat duha, kemudian membaca Al-Quran, dan mendengarkan tausiah.
pada tatap muka dalam keadaan normal. Hal ini dilakukan di kelas masing-masing. Namun, untuk situasi sekarang yang sedang pandemi ini, pembelajaran secara BDR itu pembiasaan tetap dilakukan, seperti melaksanakan sholat duha, membaca Al-Quran, juga mendengarkan tausiah. Namun, kegiatan ini difoto, kemudian dikolasekan dan dikumpulkan kepada wali kelas masing-masing sebagai bukti melaksanakan pembiasaan PPAI tersebut. Selain itu, ketika tatap muka dalam keadaan normal, siswa melakukan sholat berjamaah, sholat duhur di kelas masing-masing dengan dipimpin oleh salah seorang temannya untuk menjadi imam dan yang lain menjadi makmumnya. Nah, itulah aktivitas keagamaan yang selalu dilakukan setiap hari di SMP Negeri 1 Warung Kiara. Makanya beruntung manusia yang bisa bangun masih waktu subuh dan bisa melaksanakan sholat subuh, itu orang yang beruntung. Jangan dianggap bangun subuh terus kita bisa sholat subuh itu bukan kenikmatan ya. Ketika jenengan Anda bangun di waktu subuh, kemudian melaksanakan sholat subuh, berarti Anda saat itu terpilih dari sekian banyak hamba Allah yang tertidur lelap tidak bangun untuk sholat subuh, dan terpilih menjadi hamba Allah yang bangun di antara hamba-hamba Allah yang mungkin juga bangun di saat itu tapi tidak tergerak hatinya untuk melaksanakan sholat. Anda dipilih oleh Allah bangun dari tidur dan tergerak hatinya untuk menuju panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kenikmatan besar yang harus kita syukuri. Baiklah, setelah kalian melihat video yang sudah ditayangkan, silakan jawab pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan nomor 1, sudahkah Anda bangun subuh dan melaksanakan sholat subuh setiap hari? Jika sudah, apa alasannya? Jika belum, apa alasannya? Pertanyaan yang kedua, bagaimanakah cara Anda melawan rasa malas dalam beribadah, khususnya sholat tepat waktu? Dan pertanyaan ketiga, siapakah yang berperan dalam menciptakan generasi muda yang berkualitas masing-masing? Baik, di sini ada quote yang menyatakan, anak sukses bermula dari bangun pagi. Maka silahkan kalian lakukan setiap hari, bangun pagi, kemudian melaksanakan sholat subuh, setelah itu beraktivitas untuk belajar dan lain sebagainya. Manfaatkan setiap hari untuk hari-hari untuk hal yang bermanfaat. Demikianlah tadi pemaparan materi dari Ibu tentang pembinaan mental agama di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.